Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Muhammad Rashid Ridho SAG selaku pemateri kita pada sore hari ini, serta teman-teman yang dirahmati Allah. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman serta kesehatan sehingga kita kembali dalam kegiatan rutin kita BBQ. Salawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelum kita memulai kegiatan BBQ ini, ada baiknya kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Sri Alfia Ardian. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, adapun susunan acara BBQ kita yang pertama yaitu Tahsin Al-Quran, surat Al-Ghasyiyah ayat 24 sampai 26 yang akan dipimpin langsung oleh Ustadz Muhammad Rashid Ridho. Kepada Ustadz dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar dengan jelas, kakak abang ayah bunda. Dengar Ustadz. Oke, pada sore hari ini kita bersyukur kepada Allah. Allah masih menggerakkan hati kita, waktu kita untuk bersama-sama belajar di BBQ, bersama belajar Al-Quran. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu wajib dari buayan sampai kita ke liang lahat. Jadi bagi siapapun yang sebenarnya diajak atau terajak atau berada di lingkungan yang di dalamnya ada lingkungan ilmu, maka sudah dikenakan beban wajib. Wajibnya ini bukan wajib fardu kifayah. Artinya kalau bapaknya sudah menuntut ilmu, anaknya tak perlu menuntut ilmu lagi. Tidak. Menuntut ilmu ini fardhatun ala kulli. Kalau ada kalimat kulli berarti setiap. Nah, kalau dia muslim, wajiblah dia semuanya menuntut ilmu. Nah, maka ketika kita sudah melihat suatu ajakan atau tidak sengaja terajak, kita berada dalam satu lingkungan grup, maka sempatkanlah. Sekiranya sekali atau dua kali kita tidak sempat, itu wajar. Tapi kalau kita sudah berada lama di dalam sebuah rumah, di dalam sebuah tempat, di dalam sebuah grup, tapi kita tidak ikut, ya wallahu a'lam, urusan yang menghitung, yang menghisap itu sebagai sebuah dosa apa tidak itu Allah. Tapi tentunya saya sudah menyebutkan kisi-kisinya bahwa menuntut ilmu itu fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Tidak hanya laki-laki, artinya perempuan juga wajib menuntut ilmu sampai setinggi mungkin. Karena kalaulah bukan karena ibunda Aisyah yang banyak hidup dengan Rasulullah, tentunya hadis-hadis ini tak akan sampai ke zaman kita sekarang. Karena kepintaran dan kecerdasan ibunda Aisyah inilah jadinya banyak sunnah dan hadis-hadis Rasulullah sampai kita merasakan faedah dan manfaatnya. Maka masih ada kesempatan yang melihat, yang mendengar seruan, sampaikan. Karena sampaikanlah walau hanya satu ayat. Satu ayat itu kalau dalam versi modern sekarang, Assalamualaikum, udah dimulai ini acara, ayo segera gabung. Kak, saya bukan penanggung jawab di tempat itu. Kak, saya bukan peserta dari tempat itu. Tapi ingatlah, setiap mata, tangan, jempol, semuanya akan dihisap. Kalau suatu saat
ini akan diangkat Allah dan tidak ada satupun yang terlepas dari hisabnya. Kalau misalnya ini nanti diangkat oleh Allah menjadi sebuah pertanyaan dan menjadi musabab kita tak masuk surga, maka jangan sampai. Maka masih ada kesempatan ajak teman-teman kita untuk bergabung biar semakin banyak syiar yang didapat. Jangan merasa puas, jangan merasa cukup dengan apa yang sudah kita dapat sekarang. Kak Abang, kita buka surah yang sudah disampaikan oleh moderator tadi, yaitu surah apa tadi? Surah Al. Ya, Ustaz. Ya. Kita terakhir belajar sampai surah Al-Ghasyiyah ayat 23. Sekarang kita habiskan surah Al-Ghasyiyah ayat 24 sampai 26. 3 ayat. Sebelum itu, saya pengen langsung menunjuk siapa yang memimpin ayat 24. Nah, silahkan yang pengen mimpin ayat 24. Siapa? Saya, Ustadz. Ya, Kak Aisyah ayat 24 ya. Ayat 25 siapa? Baik, ayat 25 Kak Yuli bisa Kak Yuli. Ayat 25 ya Ustaz. Iya. Bisa. Bisa ya. Oke, yang terakhir ayat 27. Siapa yang mimpin ayat 27 yang siap? Kok habis 25, 27 Ustaz? 25, 26. 26, saya pemimpin ayat 26. Baik, ayat 26. Kak Dian ya. Nah, Kak Dian nanti ayat 26. Harus berani kalau ditanya untuk coba. Nah, ini mimpin harus berani. Nanti saat ditanya siapa yang mencoba juga harus berani. Karena konsepnya jarib wala histakun arifan kalau belajar nih. Kalau kita nggak berani mencoba, ya nggak akan tahu kekurangan dan kelebihannya di mana. Gitu ya. Nanti harus berani coba. Kul ha anaza. Ini loh saya berani. Nah, gitu ya. Oke. Kita belajar dengan bersama baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, Kakak Abang, ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah, lanjut kita baca Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 24 silakan. فيعذبه الله العذاب الأكبر
Baik. Barang-barang ya kita baca. Hidupkan mikrofonnya. Wahid istani sadasa. Fayu'adzimuhullahu al-'adzabal akbar. Nah, ada sebagian di antara kita yang mungkin saat membaca zal sukun, ya zal sukun itu kita membacanya izqa wa izqa, jangan sampai ada wa iz fayu'adzib. Tapi kalau yang bertasdid, ya yang bertasdid jarang. Tapi apabila dia disukunkan, terkadang kita membacanya wa izqa la rabbukanil mala wa iz qala Musa. Aturannya bacanya gitu. Kita bacanya wa izqa wa iz. Jangan sampai wa iz, tapi wa iz, habiskan. Itu ya. Fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Ya. Alif lamnya itu Allahnya harful jalalah. Kemudian dia itu menjadi tafkhim atau tebal. Fayu'adzibuhullah Allah. Ya, jadi tidak ada yang menyebut Allah ataupun hullah, tapi tebal. Apabila sebelumnya fathah atau dhammah, dia menjadi tebal, mufakhamah ataupun tafkhim. Tapi kalau dia kasrah, Rasulillah, nah itu menjadi tarqiq, ya, tipis. Bismillah, tipis. Alif lamnya tidak boleh bismillah, tidak bisa. Ya, jadi harus tipis. Tapi kalau Allah itu tebal. Fayu'adzibuhullahul, jadi tebal ya. Fayu'adzibuhullahul 'adzabal akbar. Kemudian hul 'adza. Itu alif lamnya alif lam qamariyah ataupun izhar qamariyah. Jelas dan dibaca. Alif lamnya ada dan terbaca. Kemudian aza alifnya hukumnya menjadi mutabi'i bal akbar. Alif lamnya lagi alif lam qamariyah atau izhar qamariyah, akbar. Kaf apabila dia sukun, ya, ta juga apabila dia sukun, maka dia ada sifat hamas yang harus dikeluarkan menjadi akbar. Minimal kita sendiri yang dengar, maksimal orang lain mendengar. Akbar. Ro-nya itu tarqiq apa tafhim? Tebal apa tipis? Ro-nya menjadi ro tebal. Karena saat kita diwakafkan, ro-nya itu menjadi ro sukun. Saat dia menjadi ro sukun, dilihat dari harokat sebelumnya. Harokat sebelumnya berharokat fathah, makanya akbar. Nah, jadi tebal, jangan akbar. Jangan gitu. Akbar, ro-nya tebal. Oke, bareng-bareng ya kita baca. Habis itu silakan 1-2 orang untuk mencoba. Wahid istani salasa. Fayu'adzibuhullahul 'adzabal akbar. Baik, 1-2 orang yang mencoba, silakan. Fayu'adzibuhullahul 'adzabal akbar. Siapa yang mau mencoba? Oke. Sekali lagi, yang mencoba jangan lupa hidupkan mikrofonnya. Nanti langsung dipraktekkan. Fayu'adzibuhullahul 'adzabal akbar. Fayu'adzibuhullahul 'adzabal akbar. Selanjutnya, ada lagi yang mau mencoba? Fayu'adzibuhullahul 'adzabal akbar. Baik, oke.
Nanti kita bacanya pelan-pelan saja, jangan terburu-buru. Oke, selanjutnya ada lagi? Kalau tidak ada kita lanjut ke ayat 25. Baik, ayat. Ada? Saya Ustadz ya. 25. Silakan. Inna ilaina iyabahum. Baik. Kita baca bareng-bareng. Inna ilaina iyabahum. Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Inna Inna ilaina iyabahum. iyabahum. Baik, kita bedah sekarang tajwidnya. Inna, apa hukumnya inna? Gunah ya. Hunnah. Hunnah itu hurufnya ada berapa? Ada 2. Nah, 2 itu hurufnya apa saja? Nun dan mim. Kemudian dari 2 huruf gunnah tersebut, apa itu definisi dari gunnah? Apabila ada nun dan mim yang bertasydid gunnah. Nah, di ayat di surat Al-A'la ayat 18 itu juga ada gunnah. Inna hadza la fis suhufil ula. Tuh. Kemudian di surah An-Naba ayat pertama kemudian surah Al-Ghasyiyah yang sekarang kita lagi pelajari ayat ke-14 wa akwabum mawdu'ah. Coba di mana lagi di huruf di surah Al-Ghasyiyah yang ada gunnahnya? Di mana lagi? Di ayat keberapa? Di ayat keberapa yang ada gunnahnya? 3. Di ayat ke 3. ayat ketiga ada. Terus ada lagi. Di ayat ke ayat ke-20 21 itu ada gunnahnya. Baik. Maka dibacanya 3 harokat ya. Inna ilaina iyabahum. Ilaina, lai. Apa hukumnya lai? Lai apabila ada ya sukun sebelumnya berharokat fathah. Apa hukumnya? Lai. Inna ilaina iyabahum. Lai, apa hukumnya lai? Matlin. Matlin atau matlayin. Lin. Kemudian ilaina. Nah, apa hukumnya na? Guna. Matabi'i. Tabi'i alif. Kakak yang menjadi host dan co-host, tolong. Nah, kemudian na itu hukumnya apa? Matabi'i. Majais. Majais apa? Munfasil apa muttasil? Munfasil. Munfasil. Majais munfasil. Ayo yang tahu jawab aja, nggak apa-apa. Jangan malu-malu dan jangan diam gitu ya, biar hidup suasananya. Ilaina itu majais munfasil. Tadi ada yang bilang matabi'i, benar nggak? Benar. Tapi itu kaidah asalnya.
dasarnya kenapa dia bisa disebut jadi mad jaiz munfasil. Aslinya mad tabi'i. Tapi karena mad tabi'i ini bertemu dengan alif atau hamzah di lain kalimat, maka hukumnya menjadi mad jaiz. Kalau dia sambung, itu asal katanya bahasa Arabnya ittasala yattasilu, bersambung. Wasil, pernah dengar silaturrahim? Silaturrahim, silaturrahim itu bukan pakai huruf sin, tapi pakai huruf shad. Silaturrahim. Nah, tapi karena sudah sering diucapkan oleh bahasa Indonesia, kalau kita dalam penulisan tentang akademis itu tidak pakai lagi SH. Nah, tidak pakai SH lagi. SH itu kan maksudnya shad. Nah, SH itu kan shad, silaturrahim. Jadi kata dasar dari bahasa Arabnya itu ittasala yattasilu, bersambung. Itu kalau mad wajib muttasil. Mad wajib itu apa? Apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di satu kalimat. Ya. Zakaun. Nah, itu 6 harokat itu. Nah, kafnya ada mad tabi'i, kemudian ada hamzah. Itu dalam satu kalimat. Ya. Nah, itu mad ula amma yatasa'amma tidak termasuk. Nah, kemudian apa lagi? Mad jaiz kaidahnya apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Kalau mad wajib apabila ada mad tabi'i mad tabi'i bertemu dengan hamzah satu kalimat. Kalau mad jaiz mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Ulaika ala, ulaika itu satu kalimat. Bang, kalau satu kalimat apakah hamzahnya itu harus berada dalam sambungan kalimat tersebut? Kalau ayat 18 as-sama itu kan kayaknya beda kata tuh Bang ya. Hamzahnya kan tak satu kalimat ya. Nah, satu kalimat atau satu kata dengan tidak satu kata itu maksudnya apa? Dia dalam satu makna. Ya, dalam penulisan as-sama itu memang tak satu kata, tapi artinya satu, as-sama, samaun, langit. Nah, apakah engkau tidak melihat bagaimana langit ditinggikan, diangkat? Nah, jadi wa ilas sama itu mat apa jadinya? Kalau ayat 18 wa ilas sama mat wajib. Kaidahnya apa? Apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di satu kalimat. Nah, maka sedikit banyaknya kita sebagai orang Islam wajib mengetahui bahasa Arab. Nah, kalau wa ilas sama itu wajib 6 harokat. Kalau mad jaiz 5. Ya, ada perbedaannya sedikit. Walaupun mungkin sebagian guru ngaji ataupun guru-guru lain sebagian tidak mewajibkannya 5, mungkin boleh 4. Tapi saya mengikuti yang 5. Ya, ilaina 5 harokat. Iya bahum itu baru satu kalimat. Nah, dia ini beda kalimat nih. Ilaina jadi 5 harokat. Ya. Kita baca ilaina mad jaiz. Iya bahum. Nah, hati-hati jangan sampai kita baca iya bahum. Seperti membaca kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu tidak ada tasydid. Jadi harus diperhatikan saat kita membaca. Membaca itu bukan sekedar membaca. Kalau membaca hanya sekedar membaca, maka ada orang yang membaca Al-Quran seperti air yang hanya numpang lewat di tenggorokannya. Setelah selesai dia membaca, selesai juga Al-Quran itu. Tak melekat pada dirinya, tidak melekat pada perilakunya, tidak melekat pada perkataannya. Maka perlulah kita memperbaiki niat saat membaca Al-Quran. Nah, jadi diingat baik-baik, iya bahum. Iya bahum. Jadi jangan iya bahum. Makanya harus bedakan antara ada tasydid dengan tidak. Iya bahum. Haknya juga hak besar. Ya, oke. Kita baca bareng-bareng. Hidupkan mikrofonnya. Saya hitung 1 sampai 3. Nanti kita mulai baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Inna ilaina
iyabahum. 3 harokat, 5 harokat, ya 2 harokat. Gitu. Siapa yang mau mencoba lagi? 2 orang atau 3 orang? Silakan ayat 25. Nah. Kak Almira mau mencoba? Atau Bunda Lili mau mencoba? Ayat Maaf 25 Ustaz, surah. nyimak aja lagi di jalan. Oke, baik. Surah Al-Ghasyiyah ayat 25. Ada yang mau mencoba lagi? Baik. Kita lanjut ya. Ayat 26. Siapa yang memimpin ayat 26 tadi? Saya Ustaz. Ya, silakan. Summa inna alaina hisabahum. Baik. Ayat ke-26. Kita hidupkan mikrofon kita baca bareng-bareng. Wahid bisni salasa. Summa inna alaina hisabahum. Summa. Hukumnya apa tadi? Sebelumnya udah ada, saya sebutkan. Hukumnya apa? Summa. Gunnah. Gunnah. Nah, sebelum gunnah kita juga harus perhatikan itu ada huruf sebelumnya yang disebutkannya di ujung lidah dan di pangkal gigi. Summa. Jangan baca summa, jangan baca syumma, jangan baca selain dari itu. Bacanya yang tepat. Summa, summa. Gunnah 3 harokat. 3 harokat. Alaina, ainnya yang benar. Ai'uba. Ya. Alaina. Ya, jangan alaina, tapi lay. Ya. Alaina. Lay, apa hukumnya lay? Madlin atau madlayin, ya. Nah, apa hukumnya? Perhatikan, adakah pertemuan setelah itu? Nah, apa hukumnya nah? Ismun fasil. Adakah pertemuan setelah alaina dengan seseorang atau dengan sesuatu? Ada. Alaina. Mad apa? Mad ismun fasil. Kenapa disebut dengan mad jaiz munfasil? Karena bertemu dengan hamzah di lain kalimat atau lain kata. Baik. Ada nggak alaina setelahnya ada hamzah? Oh, alaina hisabahum. Iya. Mata BI berarti Ustaz. Mat tabi'i. Jadi mat tabi'i ya. Nah, karena dia tidak ada pertemuan setelah dengan hamzah. Nah, nggak apa-apa, kita belajar bareng-bareng. Nah, kalau setelahnya bertemu dengan hamzah, jadinya mad jaiz munfasil. Alaina jadinya mat tabi'i karena dia tidak dipertemukan oleh siapapun. Alaina hisa. Haknya juga diperbaiki saat kita baca. Jangan sampai khisa, jangan sampai Aisa, tapi Haisa, Hahihubah. Bisa bareng-bareng sebutkan? Hahihubah. Bisa? Hahihubah. Baik. Tingkatan yang kedua. Tadi udah yang pertama. Hahihubah. Hahihubah. Yang terakhir direndahkan. Hahihubah. Hahihubah. Sekarang disambung. Huhan hanihahna. Oke, penyebutan huhan kita perhatikan tajwidnya. Belajar ini tuh terdapat 3 cara langsung kita dapat. Nah, rugi banget berarti yang nggak ikut sekarang. Huhan hanihahna. Pertama tajwid. Kenapa? Huhan hanihahna. Nun sukun bertemu dengan ha. Huhan ha. Huhan ha. Itu ada nun sukun bertemu dengan ha. Berarti ada hukum tajwidnya. Kalau nun sukun bertemu dengan ha, hukumnya izhar halqi. Tak boleh dibaca panjang.
Yang kedua, kita belajar makharijul huruf, tempat keluar tajwid. Huhan, nggak boleh khuhan. Yang ketiga, kita dapat lagunya. Jadi dilatih lagunya pelan-pelan tanpa kita sadari. Huhan hanihah naminal muhni mahihan hanihah. Beda nanti dengan qaf. Qaqi apa dengan qaf. Quqan qani qaqna minal muqni maqiqan qaniqa. Ada ikhfa-nya. Jadi tanpa kita sadari kita belajar tajwid, kita belajar makharijul huruf, kita juga belajar nadanya. Jadi tadi baru huhan hanihahna ya, lanjut ya. Minal muhni. Nah, haknya. Minal muhni. Haknya harus lepas, harus jelas. 1, 2, 3. Minal muhni. Mahihan haniha. 1, 2, 3. mahihan haniha. Baik, jangan mahihan, jangan ke bawah lagu. Mahihan haniha. 1, 2, 3. Mahihan haniha. Nah, ada kita membaca Quran, ada sebagian huruf yang tidak dibaca panjang 2 harokat, tapi dia tetap ada hak 1 ketukan. Seperti kita tidak boleh baca inna alaina hisabahum, atau kita baca inna alaina hisabahum. Tetap harus ada 1 ketukannya. Atau ayat kelima, tusqa min ainin aniyah. Walaupun dia tak panjang, walaupun hukumnya izhar khalqi, ada kasroten bertemu dengan hamzah, dia dibaca dengan izhar khalqi, tak boleh panjang, jelas di tenggorokan. Ainin aniyah, tetap dia punya hak 1 ketukan. Jadi tak boleh ainin aniyah. Kan katanya tak panjang. Ya, dia tak panjang, tapi dia punya 1 hak 1 ketukan. Nah, jadi hisabahum, hai itu kan 1 ketukan. Hisabahum, jadi nggak boleh hisabahum atau ai. Dia biasa apabila dia itu hurufnya hidup bersambung, dia biasanya tidak akan kebaca pendek. Tapi sebagian ada teman-teman yang menyetorkan hafalan atau sebagian santri kita yang membaca, kadang saat ada yang kepotong ini kan kayak ainin ini kan membacanya itu kan kayak terpotong gitu, bukan ainiyah niyah, itu kan kalau itu kan sambung, tapi ini kan ainin aniyah, kadang terbacanya tidak dikasih hak 1 ketukan. Ainin aniyah, tidak, tapi harus ada 1 ketukan. Ainin aniyah, gitu ya. Kemudian yang terakhir hisa apa hukumnya hisa? Matabi'in, bahum. Nah, haknya juga harus hak besar. Summa inna adaina hisabahum. Wahid isani salasa. Summa inna alaina hisabahum. Terakhir, bareng-bareng hidupkan sekali lagi. 1, 2, 3. Summa inna alaina hisabahum. 1 atau 2 orang yang mencoba, siapa? Ada? Ya, 1 orang sebagai penutup yang mencoba. Saya Ustaz coba. Silakan. Summa inna alaina hisabahum. Baik. Kita bareng-bareng baca sekali lagi. 3 harakat. In 3 harakat. Alaina 2 harakat. Hisa 2 harakat. 2 harakat atau 2 ketukan atau 3 harakat atau 3 ketukan atau 3 detik.
Tsumma inna alaina hisabahum. Bareng-bareng ya. Terakhir, 1, 2, 3. Tsumma inna alaina hisabahum. Baik, nanti dapat ditingkatkan, dapat dipelajari lagi. Taklim atau belajar kita sore ini akan dipost di YouTube. Nah, maka nanti yang belum berkesempatan hadir, kita bisa lihat YouTube. Lantas, sama nggak pahala kita belajar di YouTube dengan langsung kita belajar ke guru? Tentunya di zaman yang karena ada virus kecil yang Allah hadirkan namanya COVID-19 atau coronavirus inilah akhirnya Zoom itu ada. Zoom itu menjadi viral. Kemudian nelpon di WhatsApp juga bisa maksimal video call 8 orang, teleponnya 8 orang. Nah, ini kan menjadi wadah baru untuk kita menuntut ilmu tanpa harus. Tapi tentunya Allah itu melihat seberapa besar usaha kita. Ada yang kalau di YouTube kan tanpa kita pergi, kapanpun kita bisa buka. Nah, kalau ini kita langsung menghadiri. Ada lagi yang pengen lebih baik lagi, langsung datang ke rumah guru. Nah, itu lebih bagus. Kalau saya pribadi sih, selama menjadi pendidik, saya kurang setuju kalau guru yang datang ke rumah murid. Walaupun sebagian saudara kita, teman kita mungkin buka privat. Tapi saya pribadi kadang kalau diminta untuk ada waktu kosong nggak, gimana kalau ngajar ke rumah gini, saya jarang mau ngambil. Karena beda mental seorang anak datang ke rumah guru belajar dengan guru yang datang ke rumah ini. Wah, bahasa Melayunya besar kepala. Nah, kalau misalnya anak itu salah, anak itu main-main saat kita ajar, susah untuk di ini. Bukan berarti, wah berarti guru nggak bisa mendidik, bukan. Tapi memang begitulah. Apalagi kalau yang mengajarkan orang tua. Kalau yang mengajarkan orang tua itu biasa anak lebih menjadi guru lagi. Nggak akan mau salah biasanya. Dulu saya waktu kecil juga gitu. Kalau ibu saya ngajarin, apalah, bacaan abang nih betul nih. Gitu kan. Nah, dimasukkan ke guru ngaji, nah baru ternyata kita baru tahu bacaan kita itu salah. Nah, jadi lebih baik, yang lebih sempurna kita datang langsung. Tapi kalau misalnya dengan zaman seperti ini, jarak dibatasi, maka kita bersyukur banget kalau sudah ada tempat yang mewadahi untuk kita belajar. Maka tinggal datang. Nah, belajar langsung ke guru dalam versi modern ya mungkin ke Zoom. Mau lebih oke lagi untuk yang sekitar di Jabodetabek, ayo kita merapat misalnya di rumah siapa, di Depok kah, atau di Jakarta Selatan, di Jakarta Utara, Jakarta Barat, kita adain belajar, kita sekaligus silaturahim, sharing-sharing bareng. Oke, boleh. Nah, itu lebih bagus lagi. Itu sudah saya agendakan. Tapi kalau yang hadirnya masih 12 ini, sisanya dari Kecamatan Kundur, dari wilayah saya, maka mungkin berita ini agak kurang tersampaikan. Tetapi kalau misalnya yang ikut ramai, kemudian ajakan ini direspon dengan, ayo saya siap, hari Ahad jam 2 gitu. Saya beberapa tempat sudah saya ajak juga, tapi mungkin bunda-bunda yang kenal dengan saya ya, Bun, saya pengen didoain ya gitu. Nanti ada acara doa selamat. Nah, saya datang. Jadi nanti kalau misalnya kenapa saya menyampaikan hal demikian, karena mungkin kita atau adik-adik kita akan segera menjadi orang tua. Atau sekarang sudah ada yang menjadi orang tua, tapi mungkin sedikit kita mungkin belum tahu. Maka sebaik-baik murid itu adalah yang langsung datang kepada guru. Maka ketika saya di pondok itu, waktu saya di pondok Darussalam Gontor, tidak diucapkan tilmizul ilmi, murid ilmu, tapi disebutkan tolabul ilmi, penuntut ilmu. Apa beda tolib dengan tilmiz? Sama-sama murid, tapi yang satu bedanya tolibul ilmi. Tolibul ilmi. Tolibul ilmi itu orang yang peminta ilmu, maka dia yang akan mengejar ilmu, dia yang akan datang ke pondok. Nah, kalau pondok ataupun sekolah ataupun tempat belajar itu mau bagus, harus murid yang datang dulu kepada guru, karena tempatnya tidak muat, baru nanti dibangunkan sebuah langgar, dibangunkan sebuah pendopo, dibangunkan sebuah tempat. Tapi kalau tempatnya dulu dibangun, baru setelah itu dibuka untuk cari murid sana sini, maka suhbatu ustazinnya kurang. Karena ada beberapa syarat untuk mencari ilmu. Lan tanalal ilma illa bisittatin.
Kamu tidak akan mendapatkan ilmu kalau tak salah kata Imam Syafi'i. Illa bisittatin saumbika an tafsilha bibayanin. Saya akan menjelaskan kepadamu. Zakaun, kepintaran, kecerdasan, wahirsun, wajtihadun, sungguh-sungguh. Zakaun, wahirsun, wajtihadun, watuluz zaman. Yang terakhir itu yang sebelumnya wasuhbatu ustazin. Suhbah, penghormatan terhadap guru. Watuluz zaman, sepanjang hayat. Jadi kalau tidak ada zakaun, wahirsun, wajtihadun, wasuhbatu ustazin, watuluz zaman, maka kita akan kurang mendapatkan ilmu tersebut. Maka sebaiknya kita yang datang ke guru. Nah, itulah salah satu penyebab kenapa saya termasuk yang ketika menjadi pendidik tidak ingin mengambil datang ke rumah. Tapi kalau misalnya ada tempat belajar, kemudian anak-anak itu belajar datang ke tempat itu sama-sama, misalnya musola lah kita sampaikan gitu kan, dan guru juga datang pada musola itu lingkungannya lebih bagus. Nah, tapi kadang mungkin kan sebagian dari bukan berarti yang lain tak bagus, tapi mungkin sebagian orang tua kan misalnya tak sempat untuk mengantar anaknya, tak sempat untuk menyekolahkan anaknya ke suatu tempat untuk belajar. Maka ada satu cara lagi. Jadikan setiap rumah adalah pendidikan terbaik. Kepala sekolahnya ayah, gurunya adalah seorang ibu, murid pertamanya adalah seorang anak. Maka setiap rumah itu sudah ada pendidik yang terbaik. Karena kita belum mampu mendidik itulah, makanya kita titipkan anak kita kepada pendidik atau lembaga pendidikan. Maka jangan sampai ketika kita menitipkan anak kita kepada suatu lembaga pendidikan, jangan terbalik. Jangan sampai kita yang menjadi kepala sekolahnya, padahal udah ada kepala sekolah di sekolah tersebut. Jangan sampai kita yang menjadi guru, padahal di sekolah itu sudah ada menjadi guru. Beberapa hari ini ada viral yaitu tentang anak yang baru masuk kelas 1, kemudian rambutnya panjang gitu ya, tapi dipotong sama gurunya, bagian sini, bagian belakang sampai habis. Maka seorang seorang wali, muridnya marah kepada gurunya, gurunya pun kayaknya juga tidak merasa salah. Tapi yang salah dua-dua. Itulah pentingnya the power of komunikasi. Saat kita bertanya gitu kan, ada atasan saya misalnya nanyanya seperti ini. Kok belum dikirim? Misalnya kita ada tugas nih, kok belum dikirim? Tapi ada lagi bahasa cara mengkomunikasikannya lebih baik. Ada bahasa, mohon maaf, minta tolong, dan terima kasih. Mohon maaf, nampaknya saya belum melihat revisian ini ya. Nah, maka kita sebagai bawah pun akan merasa nggak enak. Oh iya, belum. Gitu. Jadi meminta itu dengan bertanya. Nah, meminta itu dengan bertanya. Misal belum dikirim sesuatu gitu kan. Yang data ini belum dikirim ya. Gitu. Dengan mana data ini? Nah, kan beda. Maka yang saya tidak menyalahkan walinya ataupun tidak menyalahkan muridnya. Dua-duanya ada miskomunikasi. Artinya seorang guru harus mengkomunikasikan kepada wali murid. Dan wali murid juga tidak boleh menghardik guru. Karena setiap seseorang punya porsinya masing-masing. Karena anak itu juga masih kelas 1, apalagi sekolah itu bukan pondok pesantren, maka harus dikomunikasikan secara baik-baik, ada tata tertibnya. Nah, kalau misalnya sudah dikomunikasikan dan disosialisasikan dengan baik, kemudian tak ngerti juga, itu memang bahasanya itu bergudul, keras kepala. Nah, jadi makanya perlu antara komunikasi yang baik dan kita juga paham. Nah, seperti itu. Baik. Ini saja yang dapat saya sampaikan tentang tahsin. Habis ini kita lanjut ke materi judul kita. Tapi sebelum itu saya kembalikan ke kakak moderator. Kepada Kak Dian, waktu dan tempat kami persilakan. Alhamdulillah, tahsin kita sudah kita bacakan bersama. Selanjutnya yaitu penyampaian materi tentang wanita mulia yang diabadikan dalam Al-Quran. Kepada Ustadz, dipersilahkan. Ya, sebelumnya Kak Aisyah udah dikirim belum itu susunan? Diambil dokumentasi dulu ya.
Ayo, diambil dokumentasinya dulu. Baik, untuk dokumentasi mungkin biar saya aja yang ambil. Oke, untuk semua ayah bunda kakak abang, boleh aktifkan dulu kameranya untuk ambil sesi dokumentasi. Baik. Oke, baiklah. Saya hitung. 1, 2, Senyum semuanya. Kak 1, Ramadan senyum, 2. jangan pegang kepala. Oke, saya ambil lagi sekali lagi. Oke, 1, 2, 3. Kak Aisyah nanti disambil supaya indah dokumentasi itu. Ada bagian foto lagi belajar bareng-bareng, ada sebagian ditampakkan siapa saja pesertanya. Nah, kemudian mungkin kalau ada komen-komennya nanti saat doa itu kan banyak, itu juga ditampakkan. Jadi saat dokumentasi itu bagus. Di atasnya ada foto, tengahnya nanti ada posternya, di bawahnya mungkin nanti ada yang jumlah peserta dan ini. Jadi berwarna dokumentasinya nanti. Insyaallah, Baik. Ustaz. Baik, nanti disambil saja ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, salamun manittabal huda ala habibil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ya, langsung saja pada pekan ini kita akan membahas dengan materi wanita yang diabadikan di dalam Al-Qur'an. Nah, siapakah wanita yang namanya diabadikan di dalam Al-Quran? Atau pengen nggak nama kita itu diabadikan oleh Al-Quran? Nah, siapa yang bisa menjawab? Siapa nama wanita yang namanya diabadikan di dalam Al-Quran? Maryam. Hah? Siapa? Maryam. Oh, Maryam. Sebutnya jangan Maryam. Ibunda Maryam atau Sayyidah Maryam. Nah, siapa lagi? Ustaz. Nah, Ibunya Fir'aun. ibunya Fir'aun. Asia. Istrinya Asia. Fir'aun. Bukan Aisyah ya. Aisyah. Bukan. Asia. Siapa lagi? Asia. Siapa lagi? Ya, Nabi Muhammad SAW. Oke, siapa lagi? Saya pengen mendengar jawaban yang wow gitu dari satu atau dua orang. Siapa? Keluarga Gak ada yang Imran. bilang, Ustadz. Ya, Ustadz, saya itu disebutkan di dalam Al-Quran, tapi nama saya itu tidak signifikan disebutkan. Tidak disebutkan Sri Alfia Ardianti atau Khalifah Nuril atau Yuli Lestari atau Kak Anita atau Kak Almira gitu. Tidak Ustadz, atau Bunda Lili, tidak. Tapi saya itu juga disebutkan Ustadz. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Saya juga disebutkan Ustaz. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Azwaja itu kan pasangan. Nah, saya juga disebutkan Ustaz, Anisa. Saya kan Anisa. Gitu. Kalau ditanya itu surat apa yang paling rumit dihafalkan, surat An-Nisa. Nah, tapi ada lagi yang rumit dihafalkan, yaitu tentang pembagian harta warisan. Nah, ada itu yang lebih rumit dibagikan. Tapi kita tidak membahas waris, wasiat, dan faraid, tidak. Kita membahas. Jadi, tapi jangan terbang. Saya sebutkan gini, nanti sayapnya langsung tumbuh, langsung terbang lagi. Ya, jadi setiap wanita yang baik, yang tidak baik, yang setengah baik juga disebutkan di dalam Al-Quran. Masih ingat nggak waktu saya membahas apa itu namanya judulnya ya, istri yang disebut di dalam Al-Quran, ya, makna istri di dalam Al-Quran kan ada disebut apa namanya tiga sebutan. Apa yang pertama? Imro'ah, sohibah, sama zaujah. Nah kan ada yang tahu kan imro'ah
itu terikat oleh hubungan pernikahan, ya, hubungan layaknya suami istri, tapi tidak sevisi misi, tidak sehidup dan sesurga. Kalau sahibah tidak terikat karena sebuah perkara, maaf cakap, misalnya perceraian ataupun ditinggal karena meninggal. Dan zaujah, satu visi misi, terikat dalam hubungan perkawinan, sehidup dan sesurga. Ada yang sebelumnya menjadi imro'ah, kemudian menjadi sahibah. Nah, itu kita sudah pelajari. Sekarang wanita yang namanya disebutkan, yang diabadikan di dalam Al-Quran. Satu-satunya wanita yang disebutkan secara langsung, secara zahir, secara jelas disebutkan namanya di dalam Al-Quran, cuma satu wanita. Ada apa dengan wanita tersebut? Yang lain, Ustadz, apakah nggak disebutkan? Sebutkan, tapi tidak disebutkan namanya langsung. Tidak disebutkan namanya langsung Bunda Lili, tidak disebutkan namanya langsung Kak Khalifah Nuril, tidak disebutkan langsung namanya Kak Dian, tapi hanya inisialnya saja. Nah, salah satunya adalah yang seperti bunda-bunda sampaikan sekalian, yaitu Asiyah, istrinya Fir'aun, anaknya, putrinya Nabi Lut, istrinya Nabi Lut, Imro'atu Lut, Imro'atu Nuh, Imro'atu Aziz, disebutkan. Nah, tapi namanya hanya disebutkan inisial saja. Ibunda Hawa apa? Qala ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Kenapa dia disebutkan dengan zaujah? Udah saya jelaskan pada kemarin. Disebutkan. Siapa itu zaujahnya Adam? Ya Hawa. Karena Al-Quran menyebutkan bahwa wanita ataupun ibu dari seluruh kaum umat manusia adalah ibunda Hawa. Nah, disebutkan, tapi inisialnya saja. Tidak langsung disebutkan. Tapi ada satu wanita yang Allah sebutkan langsung namanya dan dijadikan surat di dalam Al-Quran. Siapakah dia? Saya bacakan dulu sebelumnya. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ali Imran 'alal 'alamin. Sesungguhnya Allah memilih Adam. Kenapa Adam? Kenapa? Innallaha astafa Adam. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Kenapa Idris tak disebut? Karena di setiap ini ada kalimatnya, melebihi segala umat pada masanya masing-masing. Kalimat melebihi segala umat pada masanya masing-masing. Pernah kita mendengarkan likulli maqamin maqalun wa likulli maqalin maqamun. Di setiap tempat ada pembicaraannya dan di setiap pembicaraan ada tempatnya. Artinya pada zamannya masing-masing memiliki kelebihannya. Jadi bukan berarti Nabi Idris tidak lebih juga, tapi tidak pada zamannya. Kenapa Al-Quran tak menyebutkan satu-satu? Kita buka. Nahnu naqussu ahsanal qasas. Al-Quran itu menceritakan benar-benar kisah-kisah yang sebaik-baik kisah untuk diambil hikmah. Bukan berarti yang lain tidak ada hikmahnya. Adam, makhluk pertama, manusia pertama. Nuh, setelah terjadi banjir besar, meninggal semua orang-orang yang tak mau ikut dengan beliau, adalah akhirnya 3 generasi baru yang mewariskan setiap orang yang ada di bumi ini. Makanya beda matanya, beda kulitnya, beda rambutnya. Wa Nuhan wa ala Ibrahim abaul anbiya wa ala Imran. Kenapa anaknya bisa seperti itu? Nah, karena bapaknya. Ada sebagian riwayat bahwa Ali Imran ini sebagian mengatakan bahwa itu adalah ayahnya Maryam. Ada pendapat lain tidak. Karena kalimat aba itu tidak hanya seorang ayah. Aba itu bisa jadi paman. Paman juga dalam Al-Quran disebut ayah atau nenek moyang. Abaunal awwalun, nenek moyang kita. Nah, jadi kalaulah bapaknya saja disebut, tentunya ada yang istimewa disandingkan dengan para nabi. Nuh itu termasuk rasul. Nah, kemudian kita baca lagi surah Ali Imran ayat 35. Kalau tadi surah Ali Imran ayat 33. Kebetulan saya membahas skripsi saya dengan judul Israiliyat dalam tafsir. Studi komparatif antara tafsir Al-Azhar dan Bible. Kemudian
kita itu ada mengetahui lagi bahwa ada sesuatu dong. Kenapa Maryam itu disebutkan namanya? Ada sesuatu dong. Kenapa Maryam itu diabadikan namanya menjadi sebuah ayat. Kemudian ada dua wanita juga yang dipuji dengan sebutan suci. Nah, nanti kita bahas sebentar. Tapi ini dulu ayat surah Ali Imran ayat 35. Nah, nanti bisa dibuka Al-Quran. Oh, ceritanya jadi gini. Jadi saat ibunda Maryam memiliki umur yang sudah tua, beliau berdoa. Apa doanya? Nah, ini dicatat nih untuk yang masih emak-emak atau mungkin akan menjadi ibu-ibu atau punya mantu atau masih maaf cakap masih bisa mengandung lagi, maka doa. Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Lengkapnya bagaimana? إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Jadi untuk memiliki anak yang bagus, saat sebelum hamil, ibunya Sayyidah Maryam berkata, Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu bahwa anak yang ada di dalam kandunganku akan menjadi hamba yang mengabdi kepadamu. Maka terimalah nazarku ya Allah. Sesungguhnya engkau yang maha mendengar. Nah, kemudian ketika di dalam kandungan, di ayat selanjutnya itu, Allah mengatakan bahwa saat dilahirkan ini bukan perempuan, bukan laki-laki. Karena apa? Karena yang mengabdi terhadap rumah Allah, ya, yaitu di Baitul Maqdis, yaitu bukan dari golongan perempuan, tapi laki-laki. Tapi karena ibunya sudah bernazar, maka ditunaikanlah nazar itu. Ketika Maryam itu diasuhlah oleh pamannya. Nah, diasuh oleh pamannya yang bernama, siapa namanya? Pamannya juga Nabi. Siapa namanya? Pamannya bernama Zakaria. Kullama dakhala Zakaria al-mihrab, ketika Zakaria itu masuk ke mihrab, wajada indaha rizquha, terdapat di depannya Maryam itu rizki. Qala ya Maryam anna laki hadza. Dari mana kau mendapatkan ini? Karena tak ada buah yang didapatkan pada musim kemarau, tapi ada pada musim kemarau. Tak ada buah yang didapat saat musim, misalnya sekarang lagi musim dingin, ternyata buah itu ada di musim dingin. Karena Maryam berkata, Innallah hayarzuqu may yasha bi ghairi hisab. Maka Maryam menjawab, ini semua dari Allah. Allah memberikan rezeki kepada siapa saja yang ia hendaki. Nah, tapi pada ayat 36 Allah mengatakan, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal unsa. Dan tidak samalah antara laki-laki dan perempuan. Nah, ayat selanjutnya, wa inni sammaituha Maryam. Maka aku meletakkan anak tersebut dengan nama Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Jadi anak itu dilahirkan dengan nama Maryam. Karena dia nih, ya Allah, kalau aku punya anak dalam kandungan, ceritanya gitu ya, aku ingin menazarkan anakku sebagai anak yang mengabdi kepada rumahmu. Ternyata yang boleh mengabdi di rumahmu itu maksudnya tempat ibadah adalah laki-laki. Sedangkan dia sudah bernazar. Akhirnya Maryam dititipkanlah pendidikannya, perawatannya oleh pamannya bernama Nabi Zakaria. Dan saat dia ingin dilahirkan, ada kalimat. Yaitu, apa kalimatnya? Wa inni sammaituha Maryam, wa inni u'idzuha
bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Di muka bumi ini semua orang yang lahir termasuk baginda Rasulullah SAW itu mendapat bisikan syaitan kecuali 2 orang di muka bumi ini. Yaitu siapa? Ibunda Maryam wa dzurriyyatuha dan keturunannya yaitu Isa. Maka saat kita ingin melahirkan atau detik-detik kita ingin melahirkan, baca doa. Baca doanya apa? Wa inni u'izuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Atau diganti dhamirnya wa inni u'izuhu bika wa dzurriyyatahu minasyaitonir wa dzurriyyatuhu minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, aku dan anak keturunanku berlindung kepadamu dari syaitonir rajim. Maka semua anak di muka bumi ini itu dibisikkan oleh syaitan kecuali Maryam dan Isa alaihissalam. Nah, maka kita baca doa itu menjelang akan persalinan atau beberapa waktu menjelang persalinan. Maka salah satu untuk mengusir syaitan rajim, nenek-nenek kita kan menyampaikan, kalau nak maghrib jangan main-main dekat luar, setan lagi lari-lari. Dan itu memang ada hadisnya, bukan hanya mitos apapun yang nenek-nenek kita larang, tapi memang itu ada hadisnya. Nah, saat pergantian hari itu setan mulai turun langgang, dan azan itu cara mengusir setan. Maka ketika kita lahir bukan hanya kita itu diazankan saja. Apa hikmahnya? Pertama, mengucapkan bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua, mengusir dari bisikan-bisikan. Nah, makanya itu perlu diazankan. Nah, ini dicatat nih apa kelebihan Maryam dari yang lain. Kemudian Maryam itu juga disebut dengan Az-Zahra. 2 wanita yang disebutkan dengan Az-Zahra itu mendapat gelar Az-Zahra hanya 2. Yang satu Bunda Maryam, yang satu lagi ada yang tahu? Siapa? Fatimah. Siti Fatimah. Oh, ini orangnya ada nih, jangan Siti Fatimah. Atau dia sendiri yang nyebut? Oh, nggak ada. Ya, Siti Fatimah. Fatimah apa? Fatimatuz Zahra. Fatimatuz Zahra. Nah, mengapa dia disebut dengan Fatimatuz Zahra? Dalam sebuah tafsir dijelaskan, jujur saya sampaikan, saya pernah meneliti ini tapi saya lupa di dalam tafsir apa yang menyampaikan kenapa Fatimah itu disebut dengan Az-Zahra. Baginda langsung yang menyematkan nama Az-Zahra itu. Karena maaf cakap, saat Sayyidah Fatimah beranjak yang seharusnya dia balik, ditandai dengan anak perempuan sebuah hadas yang keluar, namun Sayyidah Fatimah tidak haid. Nah, makanya itu Fatimah yang suci, Maryam yang suci. Kenapa Maryam ini disematkan dengan Maryam Az-Zahra? Karena Maryam ini wanita suci. Wanita suci yang dijaga Allah. Nah, apa bacaan ayatnya? Apa ayatnya? Buka surat Al-Imran ayat 42. Wa idz qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafaki. Wahai Maryam, Allah memilihmu, sesungguhnya Allah telah memilihmu. Wa tahhiraki, dan mensucikanmu. Wastafaki ala nisa'il alamin, dan melebihkanmu atas semua wanita di seluruh alam pada masanya. Nah, pada masanya lagi, tapi di dalam Al-Quran itu ala nisa'il alamin, tidak ada inda zamanika, tidak ada kalimat seperti itu, ala nisa'il alamin. Nah, tapi kalau di terjemahan ditambahkan pada masa itu, karena khawatir. Kenapa? Oh, berarti Maryam itu di atas Sayyidah Khadijah, di atas Aisyah. Tidak, semuanya punya masing-masing. Semuanya punya kelebihan masing-masing pada zamannya. Jadi pada masa itu, ya, yang memiliki ibaratnya menjadi Ka'batul Qusad, pusat perhatian itu ya Sayyidah Maryam. Nah, makanya Maryam Az-Zahra, Fatimah Az-Zahra. Nah, nama Maryam itu disebutkan di dalam Al-Quran kurang lebih 34 kali. Dan namanya menjadi nama surah di dalam Al-Quran, yaitu surah ke-19. Nah, jadi doa tadi kalau kita mau punya anaknya itu berbakti kepada Allah, doa yaitu ya Allah ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Kita nazarkan anak kita untuk mengabdi kepada Allah. Jadi setiap gerak-geriknya insya Allah dijaga oleh Allah. Saat kita ingin melahirkan, baca doa tersebut, yaitu
doa kalau janganlah sampai anak kita ini diganggu oleh syaitanir rajim. Kemudian apa saja kelebihannya? Pertama, dia adalah wanita yang dilebihkan dari wanita lain pada masanya. Kemudian juga si Sayyidah Maryam ini melahirkan, ibunya melahirkan anak perempuan, padahal dia lebih tahu apa yang dia lahirkan, dan laki-laki itu tentunya tidak sama dengan perempuan, dan memberi namanya Maryam, dan Allah memohon pertolongannya tadi surah Al-Imran ayat 36 ya, dilindungi dari setan. Nah, kemudian juga apa kenapa dia disebutkan dan dimuliakan di dalam Al-Qur'an? Karena Allah ingin menegaskan bahwa Maryam adalah wanita yang suci, bukanlah istri Tuhan ataupun bukanlah pasangan Tuhan, bukan juga sebagai Tuhan. Nah, ini dalam akidah kita, akidah saudara-saudara kita. Saya tidak menyalahkan karena setiap orang punya akidah. Sekali lagi, ini dalam konteks akidah kita, bahwa kita mempercayai bahwa Allah Tuhan yang satu, Bunda Sayyidah Maryam atau Ibunda Maryam adalah wanita suci. Ya, Maryam pada saat itu pernah berkata, "Falam yamsasni bashar," aku belum pernah disentuh oleh siapapun. Allah memilihmu, kata malaikat. Di dalam mihrab itu malaikat menyampaikan Allah memilihmu. Bagaimana bisa belum disentuh laki-laki sama sekali tapi dia memiliki anak? Karena Allah memilihmu yang pertama. Terus orang-orang bertanya, kenapa bisa? Karena penciptaan Isa dianalogikan, ini Al-Quran yang mengatakan, karena penciptaan Isa sama kamasali Adam, seperti penciptaan Adam. Bahkan Adam lebih dahsyat lagi. Kalau Nabi Isa memiliki ibu, nah ini Nabi Adam lebih dahsyat lagi. Tak memiliki ibu, tak memiliki bapak. Inilah analogi dari Al-Quran. Al-Quran membuat sebuah contoh yang lebih dahsyat lagi. Makanya itu tertib banget. Bukan Nabi Isa yang pertama, kemudian Nabi Adam. Mungkin kalau Nabi Isa yang pertama, Nabi Adam mungkin akan diagungkan lagi. Bukan Tuhan lagi mungkin. Tapi diambil contoh yang lebih dahsyat pertama. Nabi Adam tak memiliki ayah, tak memiliki ibu. Kemudian ribuan tahun setelahnya Nabi Isa lahir, hanya tidak memiliki ayah. Nah, jadi di antara wanita yang disebutkan di dalam Al-Quran yang secara zahiran langsung disebutkan namanya adalah Sayyidah Maryam, namanya juga disebutkan menjadi sebuah surah. Apa saja kelebihannya? Bagaimana dia bisa menjadi wanita mulia? Lihat, ibunya saat mengandung berdoa seperti apa, saat melahirkan seperti apa. Jadi saat mengandung itu ibaratkan, maaf cakap, kita ibaratkan menyemai tanaman yang kita taruh di atas polybag atau di atas tanah. Kalau disemai dengan baik, dipupuk dengan baik, maka lahirlah yang baik. Maka itu penting sekali. Nah, dari kepentingan itulah namanya diabadikan dalam Al-Quran. Jadi kita sudah tahu ya siapa Sayyidah Maryam, gelarnya itu siapa, kemudian kenapa dia disebutkan di dalam Al-Quran, apa kelebihannya. Di dalam sebuah tulisan guru saya, masih adakah Yusuf itu. Nah, pada pertanyaan yang terakhir di sore hari ini kita bertanya pada diri kita masing-masing, pada mungkin saya punya sepupu perempuan, mungkin nanti suatu saat saya memiliki keturunan perempuan, kita tanya pada diri kita, masih adakah Maryam itu di dalam hati kita dan di dalam rumah kita, yang berdiam diri di mihrab, menuntut ilmu, terjaga, Allah lebihi dia dari wanita lain, Allah jadikan dia ibu yang memiliki anak yang soleh, yang dekat dengan Tuhannya. Apa kelebihan Nabi Isa? Mukjizatnya banyak, tapi kelebihannya apa? Dia itu dekat dengan Tuhannya. Cari di surah di dalam Al-Quran bahwa Nabi Isa itu dekat di sisiku. Nah, jadi tentunya kita tanya lagi, masih adakah Maryam di hati, di keluarga, dan di lingkungan kita. Kalau belum ada, kita ajak. Kalau sudah ada, pertahankan. Adanallahu wa iyana jami'an. Ini saja yang dapat kita sampaikan. Habis ini mungkin kita lanjut Riyadhah surah Al-Waqiah. Saya serahkan kepada Kak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memasuki acara selanjutnya yaitu tentang Riyadhah, apakah teman-teman ada yang ingin bertanya?
Jika tidak, kita lanjutkan ke Riyadhah, yaitu surat Al-Waqiah, kepada bunda-bunda serta teman-teman untuk menulis doa-doanya di kolom komentar. Riyadhah ini dan diakhiri dengan doa. Silakan Ustaz. Ya. Baik, silakan ditulis ya doa-doanya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأساتذتنا ولمدير معهدنا ولأبنائنا, untuk anak-anak kita, untuk kakek kita, untuk nenek kita, untuk keluarga kita dari golongan, dari keturunan ayah kita yang masih hidup dan sudah meninggal, untuk seluruh keluarga kita dari garis keturunan ibunda kita yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم
وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم Shadaqallahul azim. Kita doakan untuk
Almarhum Bapak Rahmat diampuni dosa-dosanya, dilapang kuburnya. Bapak Mursid sekalian semoga husnul khotimah. Untuk Bapak Bakir dan Mbak Taslima dilembutkan hatinya, diberikan hidayah, dimudahkan semua urusan. Putra-putri dari Bunda Lili menjadi anak yang soleh dan solehah. Untuk Jumat berkah ini, keluarga kami jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak menjadi anak yang soleh dan solehah, zuriyah thayyibah. Kemudian rumah tahfiz Al-Hurriyah menjadi rumah tahfiz yang istiqomah, berbuat baik dan menyebar kebaikan, bermanfaat buat masyarakat sekitar, bisa mencetak generasi Qur'ani berakhlakul karimah. Kita semua dilindungi oleh Allah, diberikan kesehatan dan berkahan serta kederasan rezeki. Kemudian mohon juga doa untuk anak-anak kami, Saka Adi Nugroho dan Ridwan Zaid. Semoga selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan dilancarkan belajar di pondok dan istiqomah terus hingga lulus mumtaz tepat waktunya. Mohon doanya juga selamat untuk Aisyah Hilya Azizah binti Abdul Aziz. Kemudian juga doa juga untuk, ya udah ini. Dan untuk semua kaum muslimin muslimat yang sudah disebutkan doa-doanya ataupun belum, Ananda azam semua menjadi anak yang saleh. Ala niyatin salih wa kullu niyatin salihah naqra'umal furqan al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين اللهم أعنا على ذكرك وذكرك وحسن عبادتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. Ya Allah ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, seandainya orang tua kami masih di sisi kami, ya Allah, izinkanlah kami menjadi anak-anak yang soleh yang mampu membahagiakan mereka ya Allah. Sekiranya kedua orang tua kami sudah pergi mendahului kami, jadikanlah kami anak-anak yang soleh yang menjadi tabungan terbaik untuk kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, jadikan rezeki kami ini menjadi rezeki yang halal dan thayyiban sehingga memberkahi kehidupan kami, memudahkan langkah kami, memudahkan anak-anak kami dalam menuntut ilmu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah setiap langkah kami ini hanya benar-benar mencari ridha dan ketaatan kami kepadamu ya Allah. Jikalau kami banyak dosa kepadamu ya Allah, ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi bijaksana ya Allah. Jangan karena kesalahan kami ya Allah Engkau sulitkan kami dalam mencari rezeki, Engkau sulitkan anak-anak kami dalam menuntut ilmu ya Allah. Sekiranya ada kebaikan dari setiap apa yang kami kerjakan, jadilah menjadi sebuah kebaikan untuk terus kami melakukan kebaikan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, ayah bunda sekalian rahmati Allah, ini saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa istiqomah setiap sore Jumat kita belajar, harus terus bertambah, sekitar kita harus kita ajak, yang ada di grup berbeki juga diajak, ditanya. Jangan sampai nanti kita di akhirat, kamu punya saudara ini, kenapa kamu tidak mengajaknya? Itu sedikit yang ditanya Allah. Tapi orang yang akan menyalahkan kita nanti di akhirat. Kenapa? Pertanyaannya seperti ini. Kenapa engkau masuk neraka? Karena aku di dunia tidak diingatkan oleh orang tuaku. Ada kan seorang anak yang kenapa engkau masuk neraka? Karena orang tuaku tak pernah mengingatkan ke orang tuanya yang di surga ditarik ke neraka. Tapi kalau anaknya di surga,
Orang tuanya neraka bisa dimasukkan ke surga. Dan konteks ini bukan hanya kepada anak dan orang tua, tergantung kepada kita dan tetangga, kita dan sahabat, kita dan lingkungan. Jadi saling mengingatkan. Makanya di dalam Al-Quran, wa tawassaw bil haq, nasihat menasihati dalam kebenaran, nasihat menasihati dalam kesabaran. Jangan sampai teman-teman kita nanti menyalahkan kita. Aku tak pernah diajak untuk baca Quran yang baik dan benar. Jangan sampai. Kita ajak. Karena kita sudah berada di satu grup, kurang lebih jumlahnya hampir 112 orang diajak, ditanya. Bunda tadi nggak kelihatan kemana. Asik loh kalau ada bunda bareng-bareng rame gitu. Jadi nanti diajak ya bareng-bareng biar makin ramai syiarnya, dan insya Allah hari Ahad ini setiap perlu saya ingatkan sekali lagi, setiap awal bulan, pekan pertama di setiap awal bulan, Sabtu malam Ahad itu ada kabul kajian bulanan. Itu di Instagram live. Kalau setiap Jumat sore itu ada barbecue bersama belajar Al-Quran di bawah tahsin, di bawah kegiatan tahsin. Nanti di bawah kegiatan tilawah insya Allah pekan ini akan meluncur, yaitu namanya gebetan. Gemar belajar tilawah Al-Quran. 1 bulan 2 kali. Setiap bulan genap. Setiap pekan genap. Misalnya kita 1 bulan ada 4 pekan atau 4 minggu. Minggu kedua dan minggu keempat. Nah, minggu kedua dan keempat. Insya Allah ada kegiatan gebetan. Berarti hari Minggu besok, kemudian minggu pekan depannya lagi. Nah, itu insya Allah ada kegiatan gebetan. Ini kegiatan baru di bawah naungan penanggung jawab kegiatan tilawah. Nah, kalau di situ untuk seni dalam membaca. Kalau yang di barbecue untuk tahsinnya. Kalau untuk di gebetan Gemal belajar tilawah Al-Quran itu untuk seni dalam belajar nagomnya ataupun belajar tingkatan nadanya. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyana jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada kakak-kakak moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustadz Muhammad Rashid Ridho yang telah memberikan materi, dan terima kasih juga kepada bunda-bunda serta teman-teman yang hadir pada kesempatan barbecue kali ini. Saya selaku moderator mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian saya, karena yang saya pribadi. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saja.